Interaksi sosial. Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian interaksi sosial dengan baik. Yang kedua, menganalisis syarat-syarat interaksi sosial dengan cermat. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong berlangsungnya interaksi sosial dengan teliti. Yang keempat, menganalisis ciri-ciri interaksi sosial dengan cermat. Setiap hari, kita pasti berbincang dengan teman ataupun dengan orang sekitar kita. Aktivitas perbincangan tersebut dalam kegiatan sosiologi dikenal sebagai interaksi sosial. Jadi anak-anak, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang berupa aksi saling memengaruhi. Hubungan ini dapat terjadi individu dengan individu. Contohnya, Andi sedang berbincang dengan Budi. Individu dengan kelompok, seorang guru yang sedang menjelaskan kepada muridnya di kelas. Kelompok dengan kelompok, contohnya dalam pertandingan sepak bola. Menurut tokoh sosiologi Indonesia yang bernama Surono Sukonto, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial, kontak berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, yang artinya bersama-sama. Tengo, menyentuh, artinya kontak menyentuh bersama-sama. Jadi, kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kontak sosial tidak harus bersentuhan fisik, tetapi bisa juga dengan bentuk isyarat, seperti melambaikan tangan, melemparkan senyuman. Kontak sosial dibagi dua macam. 1. Kontak sosial langsung atau primer. Mengadakan hubungan langsung dan bertatap muka. Contohnya berjabat tangan, salam, tersenyum, berbicara, bahasa isyarat. 2. Kontak sosial tidak langsung atau sekunder, yaitu mengadakan hubungan melalui media perantara. Contohnya telepon, internet, surat, HP, dan lain-lain. 2. Komunikasi, tindakan seseorang menyampaikan pesan atau berita terhadap orang lain yang ditanggapi dan diwujudkan dalam pola perilaku. Nah, anak-anak, dalam komunikasi terdapat 5 unsur pokok. A. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada orang lain. B. Komunikan adalah orang atau kelompok yang menerima pesan, pikiran, atau perasaan. C. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. D. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan. E. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Berikutnya anak-anak, ciri-ciri interaksi sosial. Semua hubungan dapat dikatakan interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A.
jumlah pelaku 2 orang atau lebih. B. Komunikasi menggunakan simbol atau lambang. C. Dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. D. Memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir anak-anak, faktor-faktor pendorong interaksi sosial. A. Imitasi. Proses seseorang meniru baik gaya bicara, tingkah laku, kebiasaan, dan pola pikir orang lain. Misalnya, kepala sekolah yang berpidato meniru Bapak Presiden Soekarno. B. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Meniru secara keseluruhan seperti anak kecil mengidolakan ibunya atau siswa mengidolakan penceramah Ustadz Abdul Somad, sehingga cara bicara Ustadz Abdul Somad disamakan. C. Sugesti adalah seseorang memberi pandangan atau pernyataan, sikap yang dianutnya dan diterima orang lain. Contoh, pasien menjalankan nasihat dokter. D. Simpati merupakan kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, ia menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan atau dirasakan orang lain. Ketika ada tetangga yang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Yang terakhir, yang E, empati adalah merupakan suatu simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, memosisikan diri kita pada orang lain. Contohnya, seorang pria jatuh sakit karena membayangkan tabrakan yang menewaskan anggota keluarganya.